Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat sehat dimanapun berada. Selamat datang di podcast RSD Nganjuk. Pada segmen kali ini kita akan membahas hal yang menarik tentunya. Sebelum masuk pada pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Karena kata pepatah, tak kenal maka harus kenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Lukman sebagai host di sini dan saya tidak sendiri, ditemani dengan rekan saya pastinya. Ada Nesvika. Apa kabar Nesvika? Halo, apa kabar? Apa kabar, sobat sehat di rumah? Flu Singapura itu sebenarnya apa sih Kak? Oke, untuk flu Singapura atau dalam istilah medis sering disebut dengan HFMD, Mas Lukman, Hand, Foot, and Mouth Disease atau infeksi yang terjadi pada tangan, telapak kaki, dan mulut. Dan ini penyebabnya adalah virus Coxsackie virus dan human enterovirus. Dan seringkali masyarakat kita menyebutnya flu Singapura atau penyakit tangan, kaki, dan mulut. Dan untuk penyakit ini sendiri umumnya menyerang anak-anak usia 5 sampai 10 tahun, namun tidak menutup kemungkinan orang dewasa dan juga remaja bisa terkena. Seperti itu, Mas. Namanya saja flu Singapura. Ini nampaknya kok asing atau mungkin teman-teman yang sobat rumah di rumah sekalian masih belum tahu ini flu Singapura ini apa mungkin flu yang ada dari Singapura ke sini atau kita bepergian dari luar negeri seperti kasus COVID dulu kan dari luar negeri atau flu Singapura itu seperti itu. Mungkin sejarahnya sedikit bisa dijelaskan Kak untuk flu Singapura sendiri kok namanya bisa flu Singapura ya. Ya, untuk flu Singapura itu awalnya Mas Lukman, justru flu Singapura itu muncul pertama kali di Toronto, Kanada tahun 1957. Dan setelah itu pada tahun 2000-an, ya 2000, 2006 itu di Singapura terjadi outbreak. Di sana terjadi banyak kasus yang dilaporkan tentang penyakit ini dan juga terjadi kematian. Dan untuk tanda gejalanya mirip seperti flu, namun sebenarnya bukan flu Mas Lukman karena penyebabnya tadi bukan virus influenza ya, melainkan Coxsackie virus dan human enterovirus. Seperti itu Mas Lukman. Jadi karena di sana banyak kasus di Singapura dan gejalanya mirip seperti flu, jadi disebutnya flu Singapura saat itu. Padahal ditemukannya tidak di Singapura ya Tidak, pertama kali. ya pertama kali di Oh, Toronto, Kanada. ini seru sekali. Terus tadi dijelaskan anak-anak ini kenapa rentan terkena virus ini, Kak? Oh ya, kembali lagi karena virus biasanya anak-anak itu daya tahan tubuhnya tidak seperti orang dewasa karena masih rentan, jadi sangat mudah untuk terinfeksi ini. Sebenarnya anak-anak usia 5 sampai 10 tahun itu yang paling sering Mas Lukman, tapi juga tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga ada yang terkena. Namun kalau orang dewasa biasanya penyembuhannya lebih cepat karena biasanya kan nutrisinya lebih banyak. Terus orang dewasa juga istirahatnya juga lebih bagus. Setelah itu juga orang dewasa daya tahan tubuhnya lebih bagus dari anak. Seperti itu. Terus ada tanda atau gejala tertentu enggak untuk flu Singapura ini sendiri, Kak? Oke, untuk tanda gejalanya yang pertama demam Mas Lukman. Biasanya 1 sampai 2 hari. Awalnya 3 sampai 6 hari ya setelah terinfeksi itu muncul demam selama 1 sampai 2 hari. Kemudian setelah itu muncul ruam-ruam kemerahan di mulut. Kemudian jadi sariawan. Nah, ini pada anak-anak biasanya ketika sariawan seperti ini dia mesti rewel. Kemudian letih, lesu, tidak mau makan. Terus tidak mau minum juga seperti itu. Kemudian juga muncul ruam-ruam lagi di telapak tangan, di telapak kaki. Tapi ada juga dalam kasus tertentu untuk ruamnya itu juga sampai ke kaki, nggak hanya di telapak Iya. kaki dan juga di siku seperti itu, Mas Lukman. Oh iya, seperti itu. Terus untuk penyebarannya sendiri, Kak, ini menyebarnya itu seperti apa untuk flu Singapura tersebut? Oke, Mas Lukman, untuk penyebaran virus HFMD ini sendiri, untuk pertama dengan kontak kulit, Mas Lukman, ini Iya. biasanya sering bersentuhan. Biasanya juga ada orang dewasa yang sudah terkena, terus kemudian memeluk anaknya, atau mungkin bersinggungan langsung, itu juga bisa menularkan. Yang kedua, droplet dari udara juga keluar melalui bersin, melalui Iya. batuk, itu juga bisa menularkan. Jadi, setelah itu berbagi alat makan juga, makan, peralatan mandi itu juga bisa menularkan. Kemudian juga dari luka, jadi bintik-bintiknya tadi yang pecah itu cairannya juga kalau disentuh juga bisa menularkan juga. Setelah Hmm, itu pada anak-anak ya orang tua yang mengganti pampers anaknya, pokoknya itu juga itu melalui fesesnya atau tinjanya itu juga bisa menularkan Mas Lukman.
Jadi kita memang harus berhati-hati lagi karena memang mudah tertular. Ya, penyebarannya mudah sih. Iya, terus untuk flu Singapura sendiri ini kan tadi disebutkan ada bintik-bintik seperti itu ya. Itu kan nampaknya seperti cacar air, Kak. Mungkin ada perbedaan antara cacar air sendiri dan flu Singapura ini seperti apa untuk Iya. signifikannya? Iya, biasanya memang banyak sekali ya cacar air atau cangkrangan ya Iya, anak-anak kan sering iya. ya itu waktu SD atau mungkin TK atau anak-anak yang di playground, playgroup itu juga sering ya kena cacar itu. Nah, untuk perbedaannya sendiri Mas Lukman, untuk itu pertama dari penyebabnya, penyebabnya sudah beda Mas Lukman. Kalau cacar Hmm, air tuh ya cacar itu cangkrangan atau cacar, biasanya itu penyebabnya varicella virusnya. Kemudian kalau untuk HFMD atau penyakit flu Singapura ini penyebabnya Coxsackie virus dan human enterovirus, Mas Lukman. Terus untuk tanda gejalanya sendiri, memang mungkin ruam-ruamnya hampir sama ya, mirip-mirip untuk ruam-ruamnya bintik-bintik yang ada cairannya juga itu. Itu kalau untuk HFMD itu lebih spesifik Mas Lukman tempatnya. Di telapak kaki, kemudian di tangan, dan juga di mulut. Nah, kalau untuk cacar itu biasanya hampir seluruh badan bisa seperti itu. berarti memang ada Ada di berbeda. tempat-tempat tertentu ya untuk flu Singapura sendiri. Mungkin untuk sobat di rumah sekalian bisa diberikan informasi untuk cara pencegahan untuk flu Singapura sendiri itu seperti apa? Oke, untuk cara pencegahannya pertama isolasi Mas Lukman ya. Isolasi di Hmm, sini pengertiannya mungkin ada satu yang pertama isolasi di rumah sakit sudah jelas kalau misalnya ada keluhan diisolasikan di rumah sakit. Kemudian kalau di rumah isolasi yang dilakukan di rumah jadi untuk memisahkan anak-anak dari teman-teman bermainnya. Jadi kalau anak yang iya, sakit lebih iya. baik di rumah, kemudian istirahat yang cukup untuk mengurangi aktivitas bersama. Jadi untuk mencegah penularan. Terus kemudian setelah itu istirahat yang cukup, kemudian rajin untuk cuci tangan, ya melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir, kemudian makan makanan yang bernutrisi, istirahat yang cukup, kemudian tidak berbagi peralatan makan dan peralatan mandi dengan orang lain. Seperti itu Mas Lukman. Iya, jadi untuk sobat di rumah sekalian, jika ada anak-anak kecil itu harus berhati-hati lagi jika terkena virus seperti ini karena memang bisa menular ke siapapun. Yang dijelaskan seperti di awal tadi bahwasanya imun tubuh manusia itu kan beda-beda. Berarti intinya itu di dekat-dekat kita itu ada virus ya Kak ya sebenarnya. Ada, ada banyak Mas Lukman. Ada Virus, banyak. bakteri, kuman Hmm. semua ada. Jadi kita tetap harus meningkatkan imunitas itu tadi dan Jadi rajin cuci jika tangan. jika ada sobat sehat di rumah mengetahui kalau ada anak kecil panas tinggi di awal tadi kan demam tinggi ya. Ada Itu kan demam, hampir ya. sama. Hampir sama dengan demam biasa gitu ya Kak ya. Terus juga terus setelah demam itu muncul bintik-bintik itu ya Kak. Iya. Itu biar kita tidak panik itu mungkin ada tips untuk pencegahan Kak Untuk awalnya gimana? perawatan atau untuk pencegahan? Untuk Oh, perawatan perawatan di rumah. di rumah, terus mungkin ada pencegahan juga. Oke, untuk pencegahan tadi sudah disinggung sedikit ya di depan ya tadi untuk Ya, pencegahannya harus rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian makan makanan yang bernutrisi, oh, seperti terus itu. iya Pola hidup pola sehat hidup gitu ya sehat Kak itu ya. penting Iya. ya, terus kemudian Mm-mm. istirahat yang cukup, terus untuk orang tua kalau misalnya mengganti pampers anaknya juga hati-hati untuk dalam pembuangannya atau prosesnya itu harus hati-hati Bisa juga. lewat pempes juga ya Ya, Kak lewat berarti. tinjanya untuk fesesnya Oh, itu juga itu penyebarannya bisa gitu. lewat itu Kalau lewat juga. urinnya tidak ya Kak ya? Sama aja Mas Lukman Oh, ya. sama. Oke. Terus habis itu makan yang cukup, istirahat. Terus untuk perawatan di rumah, nah Iya, ini iya, ya iya. orang tua jangan panik dulu kalau mungkin anaknya demam. Jadi turunkan demamnya dulu, bisa dengan dikompres. Kemudian berikan obat penurun panas yang diberikan oleh dokter. Biasanya ibu-ibu ini di rumah sudah mempunyai Mas Lukman. Di P3K-nya obat penurun panas, itu sudah ada. Nah, itu diminumkan untuk menurunkan panasnya. Kemudian menggunakan lotion atau salep, ya sesuai anjuran dokter juga untuk mengurangi bintik-bintiknya dan lepuhannya itu. Iya. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian makan makanan yang bergizi. Nah, biasanya kan anak-anak rewel kan ya kalau Iya, kena ini karena kan sakit nyeri susah, tenggorokan kan susah Mas makan Lukman. itu Iya. kalau Nah, anak-anak itu pasti ya. bisa diberikan makan makanan yang lunak Mas Lukman Iya. seperti bubur, kemudian puding,
atau agar-agar buah seperti itu Mas Lukman. Kemudian juga diberikan minum-minuman yang bernutrisi juga bisa Mas Lukman. Minum-minuman yang mengandung isotonik, minuman yang dingin itu bisa. Terus kemudian setelah itu harus juga dilakukan pemantauan untuk ini anaknya yang sakit tadi Mas Lukman. Bila ada keluhan yang berlanjut, bisa menghubungi pusat kesehatan terdekat. Terima kasih Nusfika. Mungkin pada kesempatan kali ini sangat seru sekali, sangat menarik sekali, dan ini juga ilmu buat kita semua agar kita selalu hidup sehat, pola hidup sehat, makan yang teratur itu yang penting ya. Jaga imunitas tubuh karena dengan imun yang baik kita bisa melawan semua penyakit. Terima kasih Nusfika untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kita bisa berjumpa di lain kesempatan karena memang waktu yang sangat singkat ini kita bisa mengambil hikmah apa yang ada pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Akhirnya jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSD Nganjuk, Yes, yes I I can. can.